Suara musik berdentum dari dalam rumah kontrakan tua di ujung gang sempit kawasan mahasiswa. Lampu temaram warna-warni berkedip tak tentu arah. Nadine berdiri di sudut ruangan, memeluk gelas plastik berisi minuman bersoda yang nyaris tak disentuh. Ia tersenyum kikuk setiap kali seseorang lewat dan menyapa. "Minum dong, Din." "Santai aja, kita semua teman di sini," ucap Tegar sambil menyodorkan botol minuman keras, separuh isi sudah hilang entah oleh siapa. Nadine menggeleng pelan. "Gak, gue lagi gak enak badan." Tegar tertawa, lalu menyusul yang lain ke tengah ruangan tempat Adi, Vano, dan Fikri sudah menari dan tertawa sambil menumpahkan alkohol ke dalam mulut masing-masing. Pesta itu sebenarnya hanya kumpul kecil, tanpa perempuan lain, hanya mereka berlima, teman satu kelas yang sejak semester awal memang dekat. Nadine tak pernah menyangka malam itu akan mengubah segalanya. Sekitar pukul 11 malam, musik mulai melembut. Beberapa botol kosong berserakan di lantai. Tegar duduk di sofa sambil menguap, Vano tertawa sendiri, Adi mulai bicara ngawur, dan Fikri memandangi Nadine dengan mata sayu tapi tajam. "Din, duduk sini," ajak Adi sambil menepuk-nepuk karpet. "Aku di sini aja, ya." "Udah ngantuk juga?" jawab Nadine. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas. "Jangan sombong gitulah. Kita teman dari dulu, masa dingin amat sih?" tambah Vano. Fikri bangkit perlahan, lalu mengambil gelas Nadine dan menuangkan minuman keras dari botol terakhir. "Biar cepat hangat, minum ini." Nadine mulai resah. Ia berdiri. "Udahan, ya. Aku mau pulang." Belum sempat melangkah, Tegar menutup pintu dan menyender di sana. "Lah, ini belum selesai acaranya," ucapnya sambil tertawa kecil. Seketika hawa ruangan berubah. Tidak lagi terasa hangat karena kebersamaan, tapi mencekam, seperti ruang sempit tanpa jendela. "Aku capek, serius. Besok ada kelas pagi." Nadine mencoba tetap tenang. Adi bangkit dengan langkah sempoyongan. Ia mendekat, lalu menepuk pipi Nadine pelan. "Cantik banget sih kamu malam ini. Bikin salah paham tahu nggak?" Wajah Nadine pucat. Ia mundur satu langkah. Tegar masih menutup pintu, Vano berdiri di dekat speaker, dan Fikri duduk di meja makan, menatapnya seolah menunggu giliran. "Jangan, Adi, ini nggak lucu." Adi tak menjawab. Ia menarik lengan Nadine. Perlawanan gadis itu hanya membuat suasana tambah panas. Tegar segera membantu memegang bahu Nadine, sementara Fikri berdiri dan menyibakkan rambutnya dari wajah. "Stop! Jangan gila kalian." Nadine menjerit. Tapi pintu tetap terkunci, dan tak ada orang luar yang mendengar. Dunia menyempit. Nafasnya tersengal. Tangisnya pecah saat tubuhnya dijatuhkan ke karpet kotor yang menghisap kehormatannya perlahan. Oleh mereka, satu persatu, tanpa belas kasihan, seolah dia bukan manusia. Pagi harinya, Nadine berjalan pulang dengan pakaian kusut, rambut aut-autan, dan langkah gontai. Ia tak menoleh ketika seseorang memanggil namanya di ujung gang. Hanya suara langkah kaki dan degup jantung yang masih kencang memburu. Kunci kamar kosnya gemetar di tangan. Ia mengunci pintu dari dalam, menarik napas panjang, lalu muntah di wastafel. Setelah itu, ia menangis. Tak bersuara. Hanya tubuh yang terguncang dan suara air keran mengalir menutupi isak pilu. Ia tak tahu kepada siapa harus bicara. Keluarganya terlalu konservatif, dan dunia di sekelilingnya terlalu kejam untuk mengerti bahwa seorang perempuan bisa diperkosa oleh teman-temannya sendiri. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka diam-diam. Nadine masuk kuliah seperti biasa, duduk di bangku paling belakang, menghindari kontak mata, dan setiap kali melihat keempat pelaku, ia merasa tubuhnya kembali robek. Tapi mereka bersikap biasa saja, tertawa,
bersenda gurau di kantin, mengerjakan tugas seolah tak ada yang terjadi. Pernah suatu hari Fikri menyapanya di koridor. "Nadine, kamu baik-baik aja kan? Jangan bikin drama ya, kita semua udah dewasa." Nadine menatapnya dengan tatapan kosong. Ingin sekali berteriak, ingin sekali menghajar mereka, ingin sekali membuat semuanya membayar. Tapi tak ada bukti, tak ada saksi, dan yang ada hanya stigma masyarakat yang menyalahkan korban lebih dulu. 2 minggu kemudian, menstruasinya tak datang. Pikirannya kacau. Ia berharap itu hanya telat karena stres, tapi dada dan perutnya terasa lain. Ia tak sanggup membeli alat tes kehamilan sendiri. Ia meminta tolong teman kosnya, dengan alasan berbeda. Saat melihat 2 garis merah muncul di stik plastik putih itu, Nadine tak langsung menangis. Ia hanya menatap lurus ke arah jendela kamar. Hening. Dunia seakan berhenti. Bukan hanya tubuhnya yang rusak. Kini hidupnya pun akan berubah. Ia mengusap perutnya yang masih datar, lalu berkata lirih. "Aku akan cari kalian, dan kalian harus tanggung jawab." 3 hari. 3 hari Nadine mengurung diri dalam kamar kos. Tirai jendela tetap tertutup. Ponsel dimatikan. Makanan hampir tak tersentuh. Hanya suara detik jam dan bisikan batin yang menemani malam-malam panjang tanpa tidur. Perutnya masih datar, tapi pikirannya sudah seperti ladang terbakar. Ia ingin percaya bahwa 2 garis merah di stik itu salah. Tapi perasaan seorang perempuan tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang tumbuh di dalamnya. Bukan hanya daging, tapi jejak luka. Hari keempat, ia berdiri di depan cermin. Wajahnya pucat, mata cekung. Napasnya berat. Namun ada satu hal yang mulai tumbuh di balik trauma itu, keberanian. Ia mandi, memakai hoodie panjang, lalu mengambil ponsel. Membuka kembali dunia yang ia matikan. Jarinya gemetar saat mengetik pesan. "Kita perlu bicara." Berempat. Wajib datang. Pesan itu dikirim ke grup WhatsApp mereka berlima yang dulu sering mereka pakai bercanda. Grup yang kini terasa seperti ruang pengadilan. Tak ada emoji, tak ada basa-basi. Hanya satu kalimat yang cukup membuat 4 orang terdiam di tempat masing-masing. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi pinggir kampus. Tempat yang cukup sepi dan punya ruang di belakang. Nadine datang paling akhir. Saat ia masuk, keempatnya sudah duduk melingkar. Suasana kaku. Tak ada suara. Hanya tatapan gugup dan gelas-gelas kopi yang belum disentuh. Nadine menarik kursi. Duduk. Meletakkan tasnya di pangkuan. Lalu menatap satu persatu wajah yang dulu ia percaya sebagai teman. "Aku hamil," katanya singkat. Seperti bom yang meledak tanpa suara, wajah keempat lelaki itu langsung berubah. Adi menatap meja. Vano menegang. Tegar mencibir kecil. Fikri menghela napas panjang. "Ma, maksud lo apa?" tanya Adi. "Kalian tahu apa maksudku?" Kita semua mabuk malam itu, Nadine." "Gue nggak yakin sama apa yang lo bilang sekarang," ujar Tegar, mencoba bersandar santai tapi wajahnya pucat. "Aku ingat semuanya. Walaupun samar, aku tahu kalian semua melakukannya satu persatu. Gak ada yang netral. Gak ada yang mencegah. Kalian semua pelaku." Suara Nadine gemetar, tapi jelas. Kita gak maksud nyakitin lo, Nadine," gumam Vano. "Kita mabuk. Dan itu alasan buat memperkosa teman sendiri?" Nadine membanting sendok ke atas meja. Suaranya menggema. Pelayan kaget dan menoleh, tapi tak mendekat. Fikri menunduk. "Terus sekarang lo mau apa?" Nadine membuka tasnya.
mengeluarkan hasil USG yang baru ia ambil pagi tadi. Ini bukan tentang mauku. Ini tentang tanggung jawab. Salah satu dari kalian adalah ayahnya. Tapi aku nggak tahu siapa. Dan aku nggak akan ambil risiko mempermalukan diri atau anakku dengan tes DNA dan proses hukum panjang yang bisa jadi sia-sia karena kalian bisa saling tuduh. Tapi kita juga nggak bisa asal tunjuk gitu aja. Din, kata Adi cepat. Aku tahu. Makanya aku punya solusi. Keempatnya menatap Nadine dengan bingung. Ia lalu mengeluarkan 5 gulungan kertas kecil. Diletakkan di atas meja. Arisan, katanya. 1 kertas kosong. 4 kertas berisi nama kalian. Kita kocok. Nama yang keluar, dia yang bertanggung jawab sebagai ayah. Hening. Tegar tertawa kecil. Lo gila? Mungkin, jawab Nadine datar. Tapi itu lebih waras daripada pura-pura semuanya baik-baik aja. Aku akan catat nama ayahnya di akta lahir. Aku akan laporkan jika kalian menolak. Dan kalian tahu, sekali berita ini naik, kalian semua tamat. Nama, karir, keluarga. Ini semacam hukuman lotre, gumam Fikri. Atau keadilan acak. Karena tak ada dari kalian yang cukup punya nyali ngaku, Nadine menatap mereka tajam. Vano menggertakkan gigi. Gila. Kita bakal jadi omongan satu fakultas. Kita udah jadi dosa, sahut Adi pelan. Satu persatu mereka mengambil pulpen. Menulis nama mereka masing-masing di kertas, menggulungnya. Nadine mengambil 5 kertas, memasukkan ke dalam cangkir kosong, lalu mengocok. Jantung semua orang di meja itu berdegup. Waktu seperti melambat. Nadine menutup mata, mengaduk, lalu mengambil 1. Ia membuka kertas itu perlahan. Semua mata menatapnya. 1 nama. Dia menatap pria yang terpilih. Kamu, katanya lirih. Sosok itu mematung. Tangan mengepal. Wajahnya berubah pucat seperti mayat. Tegar. Dia menunduk. Lalu berkata, anjing. Mereka berpisah sore itu tanpa kata-kata. Nadine berjalan menjauh dengan langkah mantap. Di belakang, Tegar masih duduk, wajahnya terkubur di tangan. Fikri, Adi, dan Vano saling pandang. Tak satu pun tahu harus bersyukur atau merasa bersalah. Tapi malam itu, hanya Nadine yang bisa tidur dengan sedikit napas lega. Karena untuk pertama kalinya sejak malam terkutuk itu, ia merasa punya kendali. Meski hasilnya acak, dan meski trauma itu belum sembuh, ia tahu satu hal. Anak dalam kandungannya akan lahir, dengan sebuah nama. Malam itu, setelah pertemuan di kedai kopi usai, Nadine duduk di kamarnya yang sempit. Suasana masih mencekam meski ia sudah melakukan langkah pertama yang berat. Ia meletakkan cangkir kosong yang dipakai untuk mengocok kertas tadi di meja belajar, lalu menarik napas panjang. Matanya menatap langit-langit kamar. Pikiran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya bergulung-gulung tanpa henti. Tegar, nama yang keluar dari arisan itu. Lelaki yang selama ini ia anggap teman, yang bahkan dulu sering bercanda dan berbagi cerita sampai larut malam. Namun malam itu, ia tak lagi teman. Ia adalah sosok yang harus bertanggung jawab. Sehari setelah arisan, Nadine mulai menerima telepon dari Tegar. Suaranya berat, penuh tekanan dan penyesalan yang tak sepenuhnya bisa ia percaya. Din, aku nggak pernah niat gitu, sumpah. Nadine menahan emosi. Itu nggak masalah, Tek. Yang penting sekarang kamu harus bertanggung jawab. Aku nggak minta maaf dan aku nggak akan diam. Tegar menghela napas. Aku siap, Din. Aku akan bantu sebaik mungkin.
Kendati suara Tegar terdengar menyesal, Nadine tahu, tanggung jawab itu tak hanya soal uang atau kehadiran. Itu soal masa depan yang akan lahir dari luka dan pengkhianatan. Dalam minggu-minggu berikutnya, mereka mulai merancang langkah demi langkah bagaimana menghadapi kehamilan Nadine. Tegar berjanji akan bertemu dokter bersama, membantu pengurusan administrasi, dan memastikan Nadine tak sendirian menghadapi semua ini. Namun, realita tak semulus rencana. Rasa malu dan ketakutan menyelimuti keduanya. Teman-teman mereka yang lain, Adi, Vano, dan Fikri, mulai menjauh, seolah kasus ini membakar persahabatan mereka sampai abu. Nadine mendapat dukungan kecil dari beberapa teman kos dan sahabat lama, tapi ia tetap merasa sepi. Suatu sore, saat Nadine duduk di taman kampus memandangi daun-daun gugur, Tegar menghampiri. Ia duduk di sebelah, memandang lurus ke depan. "Kamu gak sendiri, Din. Aku janji akan jaga kamu dan anak kita," katanya lirih. Nadine menatapnya tanpa ekspresi. "Kamu tahu ini bukan cuma soal aku atau kamu, Tek. Ini tentang masa depan anak yang akan lahir dari kesalahan kalian." Tegar menunduk. "Aku tahu. Dan aku bersedia bayar semua konsekuensi." Namun Nadine tak bisa menghindari rasa ragu yang masih menghantuinya. Hari-hari berlalu dengan campuran harapan dan kecemasan. Setiap kontrol kehamilan adalah ujian bagi Nadine, bukan hanya fisik, tapi juga mental. Tegar selalu ada, tapi hubungan mereka jauh dari hangat. Mereka seperti dua orang asing yang terjebak dalam peran yang dipaksakan. Sementara itu, perasaan Nadine terhadap teman-teman yang dulu dekat berubah menjadi kebencian yang dalam. Bagaimana mungkin mereka bisa pura-pura seperti tidak ada apa-apa? Satu malam, Nadine duduk di balkon kos, menatap bintang. Ia berbicara pelan pada dirinya sendiri. "Aku ingin anak ini lahir dengan nama yang jelas, ayah yang bertanggung jawab, dan masa depan yang layak. Aku harus kuat." Dalam hati, ia berjanji tak akan membiarkan kejahatan itu berlalu tanpa balasan. Kisah belum selesai. Bab berikutnya akan mengungkap bagaimana perjuangan Nadine menghadapi dunia dan proses tanggung jawab Tegar. Minggu-minggu pertama kehamilan Nadine menjadi masa yang penuh pergulatan batin. Setiap detik terasa seperti neraka kecil yang terus-menerus membakar harap dan luka. Tegar, yang menjadi ayah resmi, mencoba memenuhi janjinya. Ia datang ke klinik saat pemeriksaan ultrasonografi, membayar biaya konsultasi, dan bahkan membawakan makanan favorit Nadine meski mereka jarang berbicara. Namun, ada jarak yang tak terlihat tapi terasa begitu nyata di antara mereka. Nadine menatap Tegar dengan mata dingin, sementara Tegar sering menyembunyikan wajahnya dengan topi atau menundukkan kepala saat bertemu. Di sisi lain, teman-teman mereka yang lain, Adi, Vano, dan Fikri, perlahan mulai muncul kembali dalam lingkaran sosial Nadine. Mereka datang dengan wajah penuh penyesalan, mencoba mengulurkan tangan tapi selalu ditolak. "Din, kita minta maaf." "Kita salah," ujar Adi dengan suara serak saat bertemu di sebuah warung kecil. Nadine menatap mereka dingin. "Kalian pikir minta maaf cukup? Kita sudah sepakat, dan yang keluar adalah Tegar. Jadi biar dia yang bertanggung jawab." Tegar yang kebetulan ikut duduk terdiam. Ia merasa beban itu makin berat, seperti gunung yang menimpanya tiap hari. Suatu sore, saat hujan mulai turun, Nadine duduk di kamarnya menatap perut yang mulai membuncit. Ia merasakan tendangan kecil dari janin yang sedang tumbuh di dalamnya. Air mata mengalir. Rasa sakit dan kebencian bercampur dengan keajaiban kehidupan yang tak ia duga akan datang. Di luar, Tegar berdiri di bawah rintik hujan, menatap jendela kamar Nadine dari kejauhan. Ia tahu betapa berat beban yang harus ia pikul, dan ia sendiri merasa terperangkap dalam bayang-bayang kesalahan. Namun, semakin lama waktu berjalan, sesuatu mulai berubah.
Tegar mulai menunjukkan sisi lain dirinya yang selama ini tersembunyi. Seorang pria yang berjuang menerima konsekuensi atas perbuatannya. Ia belajar membaca tentang kehamilan, membeli buku panduan untuk calon ayah, dan berusaha menghibur Nadine meski sering ditolak. Nadine pun, meski sulit, mulai merasakan adanya secercah harapan dalam dirinya. Ia sadar, anaknya bukanlah hasil dari kesalahan semata, tapi juga potensi masa depan. Pertemuan mereka pun semakin sering, tidak hanya soal urusan medis atau finansial, tapi juga pembicaraan tentang nama, masa depan anak, dan harapan. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu kos, Nadine memecahkan keheningan. Kita harus buat janji. Untuk anak ini. Janji bahwa dia akan tumbuh dengan cinta, walau dari cerita yang pahit. Tegar mengangguk pelan. Aku janji, Din. Aku nggak akan ninggalin kalian. Kata-kata itu menjadi benih kecil yang mulai tumbuh di antara dua jiwa yang terluka. Namun perjuangan mereka belum selesai. Dunia di sekitar mereka masih penuh dengan bisik-bisik dan tatapan sinis. Keluarga Nadine mulai menaruh curiga, dan teman-teman kuliah membicarakan yang tak sepantasnya. Tegar juga berjuang menghadapi tekanan dari teman-temannya yang lain, yang mulai mempertanyakan mengapa ia harus memikul tanggung jawab seorang ayah dalam situasi yang rumit ini. Di tengah semua itu, Nadine semakin kuat. Ia mulai menulis jurnal harian, menuangkan semua luka, harapan, dan rasa takutnya. Dalam tulisannya, ia menulis, "Anakku, kamu adalah cahaya dalam gelapku. Aku berjanji akan melindungimu. Meski dunia menghakimi, aku akan berdiri tegak untukmu." Hujan deras turun saat Nadine melangkah keluar dari ruang bersalin. Bayi perempuan mungil dalam dekapan perawat menunggu untuk dibawa ke ruang perawatan neonatal. Di dalam dada Nadine, campuran rasa lega, takut, dan haru berkecamuk. Sudah berbulan-bulan perjuangan dilalui, dari kegelapan luka hingga terangnya secercah harapan. Di ruang tunggu, Tegar duduk terpaku. Ia menatap langit-langit rumah sakit, menyesali semua yang terjadi, tapi bertekad memperbaiki masa depan anaknya. Saat seorang suster keluar membawa bayi kecil itu, Tegar berdiri dengan gemetar. Nadine mendekat, tubuhnya lelah, namun matanya bersinar melihat si kecil yang baru lahir. Ini anak kita, Nadine berkata pelan, menyentuh tangan Tegar. Tegar mengangguk, menahan air mata. Aku janji akan jaga kalian. Selamanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rutinitas baru, menjaga bayi, kontrol kesehatan, dan mencoba membangun kembali kehidupan yang sempat hancur. Meski berat, Nadine dan Tegar berusaha menata hati dan pikiran. Mereka belajar menjadi orang tua yang bertanggung jawab, bukan karena paksaan, tapi karena cinta yang tumbuh perlahan. Sementara itu, teman-teman mereka yang dulu menghilang mulai datang meminta maaf. Adi, Vano, dan Fikri terlihat berbeda, lebih dewasa dan penuh penyesalan. Mereka menawarkan bantuan, walau Nadine hanya menerima sebagian, sadar bahwa pertanggungjawaban nyata tidak cukup hanya dengan kata maaf. Suatu sore, Nadine duduk di taman bersama bayinya yang mulai tertawa kecil. Tegar duduk di sampingnya, menggenggam tangan Nadine. Kalau dipikir, semua ini berawal dari malam yang paling buruk dalam hidup kita, kata Tegar. Nadine tersenyum lemah. Tapi lihat sekarang. Kita masih berdiri, dan kita punya harapan. Mereka saling menatap, dan di situ, tanpa kata, ada pengertian dan ikatan yang lebih dari sekadar janji. Beberapa bulan kemudian, Nadine kembali ke kampus, dengan bayinya di gendongan. Ia mendapat dukungan dari beberapa dosen dan teman yang selama ini tahu perjuangannya. Tegar juga mulai bekerja keras, bukan hanya untuk mereka berdua tapi untuk masa depan anak mereka. Cerita Nadine dan Tegar bukan tentang sempurna, tapi tentang bagaimana dari titik terendah, manusia bisa bangkit dan memilih untuk bertanggung jawab, mencintai, dan memberi arti baru dalam hidup.
Penutup. Nadine menulis di jurnalnya. Aku belajar bahwa luka terbesar bukanlah dari apa yang terjadi padaku, tapi bagaimana aku memilih untuk bangkit. Anak ini adalah harapan baru, dan aku siap melindunginya dengan seluruh jiwa dan ragaku.